Bapak terlalu isinya hanya menjatuhkan pemerintah. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, itu presiden kita, Pak. Jika ada peserta jemaah yang kritis seperti ibu ini, ya pasti kemungkinan penceramah-penceramah yang selalu membawa agama ke dalam politik pasti akan hilang dengan sendirinya. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Saya sebenarnya sangat kaget sekali ada ibu-ibu yang memprotes ceramah. Padahal kita ketahui kan sekarang masyarakat sudah cerdas ya dalam memilih penceramah. Bahkan tahun-tahun ini tidak ada ya ceramah yang memprovokasi atau ceramah yang menyudutkan pemerintah. Itu sih pada tahun lalu, tahun 2019, tahun 2017, pokoknya tahun-tahun itulah dimana akan menjelang kontestasi politik. Nah, ini baru viral ya, emak-emak memprotes seorang penceramah. Bahkan ibu-ibu ini terlihat sendiri. Nah, seperti ini videonya. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, itu presiden kita, Pak. Langsung pertanyaan, Ibu langsung pertanyaan. Ibu langsung pertanyaan. Pertanyaan saya, Langsung pertanyaannya, Bu, langsung. Langsung pertanyaan. pertanyaan saya, belum selesai, Pak. Bapak terlalu isinya hanya menjatuhkan pemerintah. Keren, sangat keren sekali. Dan ending-endingnya, wah, ending-endingnya ya banyak orang-orang yang menggerubunginya dan akhirnya diusir. Kan memang lucu. Nah, ternyata usut punya usut. Ternyata ini adalah video lama, yaitu video tahun 2019. Nggak tahu sekarang kembali viral lagi. Itu adalah video lama tahun 2019, yaitu kalau nggak salah memprotes ketika Sugi Nur Raharja mengucapkan paslon nomor urut 1 adalah cebong atau gimana. Kalau nggak salah seperti itu. Memang sekarang ini masyarakat sudah cerdas ya, lebih cerdas dalam memilih seorang penceramah. Terbukti penolakan penceramah ya seperti Ustadz Haikal dan lain sebagainya, banyak penolakan. Yaitu kemarin Haikal Hasan ditolak di Malang. Jika ada peserta jemaah yang kritis seperti ibu ini, ya pasti kemungkinan penceramah-penceramah yang selalu membawa agama ke dalam politik pasti akan hilang dengan sendirinya. Jika ada ibu-ibu seperti ini, ya minimal 10 lah. Pasti lama-kelamaan penceramah seperti itu pasti akan hilang dengan sendirinya. Sekali lagi keren lah untuk ibu ini. Walaupun ini video lama dan disebarkan ulang, tetapi keren lah, membawa inspirasi lah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Beda pilihan capres itu biasa. Berbagai cara terkadang dilakukan untuk turut mengkampanyekan pilihannya, termasuk menyelipkan materi tentang politik di sela-sela ceramah. Tak sedikit memang ustadz yang berceramah dengan membawa politik. Salah satunya adalah Sugi Nur Raharja. Baru-baru ini viral rekaman video Sugi Nur menyinggung capres nomor urut 1 di tengah-tengah ceramahnya dengan sebutan cebong. Lucunya, ada emak-emak yang memprotes Sugi karena menggunakan kata cebong. Buka surat Al-Isra ayat 176, kata Sugi menjawab protes emak-emak yang menyatakan keberatan ceramahnya karena membawa-bawa cebong untuk menggantikan panggilan seseorang. Diancam-ancam, sama siapa? Sama cebong, kata Sugi di awal video. Kemudian si ibu memprotes, cebong itu binatang, Pak. Jadi jangan pakai cebong, Pak. Yang lain ya, pakai paslon nomor 1, jangan cebong. Berkali-kali si ibu menegaskan keberatan hingga akhirnya Sugi menjawab protes si ibu dengan membacakan surat Al-Isra ayat 176 beserta artinya. Masalahnya, tak hanya materi ceramah berbau politik saja, tapi surat yang dikutip oleh Sugi ternyata juga hanya sampai 111 ayat saja. Tak heran kemudian video itu viral dan diprotes banyak netizen.
Netizen Twitter beramai-ramai mengoreksi. Bahkan sampai ada yang memention Menteri Agama Lukman Saifuddin pada waktu itu untuk turut mengetahui peristiwa ini. Ada pula yang berkomentar tentang surat apa yang mungkin dimaksud Sugi. Wah, dari ramainya cuitan ini, satu hal yang bisa kita petik. Pastikan ayat Al-Quran yang dikutip sudah benar. Terlebih dahulu, kalau ingin menyelipkannya saat berceramah politik. Bahkan, diketahui media sosial sedang diramaikan dengan video detik-detik jelang persekusi seorang jemaah kajian. Jemaah tersebut nyaris dikeroyok oleh pendukung seorang ustadz lantaran menyampaikan protes atas isi kajian yang sedang mereka dengarkan. Dikutip dari akun Twitter Murtadawan 1, terlihat seorang jemaah yang berdiri untuk menyampaikan pertanyaannya. Dengan lembut jemaah itu lantas menyampaikan komplain terhadap isi ceramah yang baru didengarnya. Kita di sini semua, saya katakan, ada banyak kepala, otomatis pola pikirnya juga berbeda, kata peserta ceramah tersebut, seperti dikutip suara.com pada Senin 21 Februari 2022. Secara spesifik, dalam protesnya, jemaah berpeci hitam itu menilai tidak seharusnya Ustadz menyampaikan ceramah yang sampai menjelek-jelekan kepala negara. Namun belum sampai ia selesai menyampaikan kritik, jemaah itu sudah dipersekusi oleh peserta ceramah yang lainnya. Oleh karena itu, kalau menurut saya Pak Ustadz, ketika kita menyampaikan dakwah, tak perlu kita menjelek-jelekan, apalagi itu kepala negara, tuturnya menyarankan. Ia lantas mengaitkan protesnya dengan isi ceramah sang Ustadz sebelumnya. Sebab sang Ustadz sempat menyebut kepala negara selayaknya kepala keluarga, sehingga bila kini ceramahnya malah berujung menjelek-jelekan kepala negara. Menurut jemaah tersebut, sama seperti menjelek-jelekan ayah sendiri. Saya, kalau tidak salah tadi, ada Ustadz mengatakan, kepala keluarga kita kaitkan dengan kepala negara, ungkapnya. Kalau kita hari ini menjelek-jelekan kepala negara sendiri, kita semua berpikir, kalau ada yang mau menjelek-jelekan ayahnya itu bagaimana? Tiba-tiba saja seorang jemaah dengan atasan putih yang duduk tepat di depannya langsung berdiri. Ia berusaha merebut mikrofon yang dipegang jamaah yang protes tersebut. Sedangkan terdengar pula takbir dari para peserta jemaah ceramah yang lainnya. Jemaah yang hampir dikeroyok ini segera ditarik mundur agar menjauh dari kerumunan pendukung Ustadz yang termakan emosi. Hingga terdengar permintaan agar para peserta ceramah kembali duduk tenang di tempat masing-masing. Video itu pun tentu langsung diramaikan dengan banyak komentar warganet. Mereka menyayangkan penggunaan takbir untuk mempersekusi seorang saudara seiman yang hanya berniat menyampaikan kritik untuk berceramah. Sungguh ironis, menyebut nama kebesaran Tuhan, tapi sambil mensolimi yang lainnya. Sungguh, merekalah yang sesat atas pikiran mereka, tulis seorang warganet. Nyalinya itu loh, top tenan, puji warganet lain kepada jemaah yang berani mengkritiknya tersebut. Mereka menistakan ucapan takbir, kritik warganet lainnya. Beda pendapat saja sudah beringas seperti itu, apalagi kepada yang berbeda agama atau keyakinan, intoleran, radikalis, komentar warganet lainnya. Coba ini di mana letak sikap dewasanya, timpal akun yang lainnya.